Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan diskusi, bahwa 3 presentan yang sudah menampilkan itu adalah memberikan presentasi tentang implementasi filantropi pada kasus-kasus yang ada. Ya, dari Project Hope tentang filantropi for maternal and child health, kemudian pada pasien kanker dari Ibu Sunarsi, dan juga pada Dengue Research Project dari Pak Widi. Kita masuk pada penanya yang pertama, dari Saudari Irnawati. Ini adalah sebuah masukan bahwa filantropi merupakan kegiatan yang sangat baik, termasuk berkembang dengan cepat, hanya pada saat pelaksanaan di lapangan belum ada manajemen yang baik untuk pengelolaan, supaya tidak terjadi tumpang tindih bantuan dan supaya lebih merata hingga ujung lokasi terdampak. Biasanya yang susah diakses paling tidak bisa menerima bantuan tersebut, dan beliau, Bu Irnawati mengharapkan semoga kedepannya ada yang mau menginisiasi menjadi leader for disaster management yang pastinya tidak terlalu panjang rantai birokrasinya. Kita aminkan dan terima kasih atas masukan dari Bu Irnawati. Baik, apakah ada pertanyaan berikutnya? Baik. Oke, ini masukan ya. Ya, baik, masukan. Kita mau masukan dari Saudara Niko Ashari. Wah, pakai bahasa Inggris. Baik. Oke, saya akan jabarkan di sini. Perhaps there should be clear definition of philanthropics of the project. Jadi harus ada definisi yang jelas filantropi dari sebuah project. It's better to understand the 84,000 single beneficiaries by the organization. Jadi harus banyak lebih paham tentang 84.000 setiap penerima dari organisasi ini. Mungkin tadi yang diberikan oleh Pak Agus ya? Iya. Kalau salah. Dan if the project was an exposure, we should randomly compare it with standards act of the healthcare, then we can value properly. Jadi kita kalau ini adalah project yang merupakan sebuah paparan, kita harus bisa seterusnya membandingkan dengan standar dari tenaga medis. Kemudian kita bisa menilai value atau nilainya seberapa jauh. Will it be valid philanthropic project or not? Apakah itu nanti akan jadi sebuah proyek filantropi yang valid atau tidak? And never claim too early that it all came better and improvement only by the project. Jadi diminta kita untuk jangan lebih cepat puas bahwa itu sudah membuat suatu improvement, peningkatan dan sebagainya, be more valid to your value programs, supaya kita bisa lebih berkonsentrasi pada nilai-nilai program tersebut. Terima kasih untuk masukannya, dan apakah mungkin dari Pak Agus dari Project Hope atau mungkin Dr. Ane yang mendampingi mau memberikan sedikit tambahan untuk diskusi ini? Kita setuju ya Mas. Ini yang kita bicarakan bahwa sebenarnya kita masuk itu harus lewat sistem, baik terhadap Bu Irawati tadi, walaupun konteksnya emergency ya. Kita kalau di Project Hope masuknya selalu lewat sistem, lewat Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan seperti itu, terus baru di Puskesmas, sehingga target-target kayak beneficiaries dan sebagainya itu menjadi target yang kita report dan menjadi target bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu sendiri. Jadi memang kadang-kadang ini yang kita lihat. Kita tahu dari lama ya, sejak mungkin udah hampir 20 tahun saya bekerja untuk kegiatan-kegiatan penguatan kapasitas dan program-program kegiatan-kegiatan yang kecil dengan bantuan itu butik cantik terus hasilnya bisa ini, tapi on the long term itu tetap sistem lah yang akan bisa memperbaiki sendiri. Dan dari yang kita lihat sebenarnya juga kalau kita bicara, saya menyampaikan sedikit keluhan teman-teman di Puskesmas ya sebenarnya yang sudah sering kita dengar bahwa menurut mereka itu kalau dilihat secara tenaga kerja memang kelihatan di Puskesmas itu banyak gitu, bentuknya kayak piramid gitu dibandingkan dengan di pusat. Tetapi uang di pusat itu dalam terkait program bentuknya jadi piramida terbalik gitu. Programnya itu banyak di tingkat nasional, provinsi, distrik, tapi ujungnya kerucut di bawahnya itu baliknya tuh di Puskesmas. Sehingga saat sekarang itu mereka selalu bekerja. Saya tidak pernah ketemu teman-teman di Puskesmas, bukan nggak pernah, jarang sekali ketemu yang satu orang itu menghandle satu program atau satu kegiatan. Jadi
kalau terkait dengan keberhasilan dan sebagainya, tentunya kita bicara bahwa ini adalah keberhasilan dari puskesmas dan dinas kesehatan seperti itu. Tinggal bagaimana kemudian ini sistemnya bisa diadop, diambil secara bersama-sama dan kita support terus seperti itu. Karena gapnya memang masih besar ya untuk terkait dengan kesehatan. Bagaimana kita kalau mau menyandingkannya dengan kesehatan, angka kematian aja di negara-negara maju aksesnya bagus, gitu. Kematian 5/10.000 itu udah luar biasa. Sementara kita tahu di angka kita itu masih ratusan orang per 10.000 penduduk. Kalau nggak salah saya udah sekitar 220-an ya per 1.000 penduduk. Dan angka petugas kesehatan juga kita kan dokter itu masih 0,4 misalnya, sementara di negara-negara maju udah 2, sekian gitu. Jadi itulah yang kemudian sebenarnya yang menjadi keluhan di layanan kesehatan primer. Ditambah dengan BPJS berapa sekitar 150 juta kunjungan tahun, tetapi 70% ada di puskesmas. Kayak gitu deh kalau dibandingkan yang bahwa benar sekali bahwa kita tidak boleh berpuas diri dengan apa yang kita capai, tetapi bagaimana ini kemudian bisa berlanjut menjadi sistem nasional di daerah provinsi, dan itu tentunya kita harus bekerja di dalam sistem itu sendiri. Terima kasih. Baik. Pak Agus, ada pertanyaan tambahan lagi dari Pak Sugianto dari Balitbangkes untuk melihat pertanyaan menyambung tadi yang dari Pak Niko Ashari. Saya nggak tahu Pak Niko Ashari itu tadi menuliskan dalam bahasa Inggris, but if you can speak Indonesia, saya misalkan terima kasih atas memberikan. Kalau enggak ya, we would like to thank you very much for your input about this the presentation of Mr. Agus. Pak Agus, presentasi dari Pak Sugianto Balitbangkes, mohon maaf, presentasi untuk Pak Agus ini menarik. Dan kami juga banyak Pak dari Balitbangkes ini banyak melakukan riset sejenis itu, tapi masih kendala adalah terkait keberlangsungan. Mohon Pak Agus bisa menjelaskan lebih lanjut apakah ada monitoring dan evaluasi pasca terbentuknya model. Dan juga tolong dijelaskan dalam membangun model tersebut apakah sudah melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholders. Kalau ada siapa saja stakeholder tersebut dan perannya masing-masing apa. Nanti ke depannya Pak Sugianto dengan Pak Agus ini bisa saling kontak. Oke, silakan Pak Agus. Ya. Kalau terkait dengan pertama research ya, kita bagiannya ini kalau tadi ada bilang kontrol dibandingkan dan sebagainya, tentunya hanya before after ya seperti itu. Before after itu maksudnya tentunya ada baseline, baseline-nya seperti apa, terus objektifnya apa yang kita ingin improve, dan di setiap kegiatan berdasarkan baseline, kita biasanya membuat fokus group discussion. Itu back and forth ya, diskusinya dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas terutama juga. Apa spesifik intervensi yang harus kita berikan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari spesifik intervensi itulah yang kemudian kita laksanakan bersama-sama, sehingga pada saat tertentu nanti kita akan melakukan seperti midterm dan end evaluation, seperti itu aja. Nah, sepanjang jalan tentunya prinsip-prinsip monitoring untuk melihat progres, perubahan, dan evaluasi itu kita lakukan. Yang diperlukan sebenarnya adalah konsistensi aja untuk melihat dan tetap fokus pada apa yang ingin kita capai, seperti itu Pak. Terus, nah terkait keberlangsungan ini sebenarnya kalau kita bilang dari kemarin kita bicara bahwa filantropi, NGO, sebenarnya kita hanya mengisi gap yang sudah yang masih ada yang dilakukan pemerintah. Kalau kita bicara gap itu kan sebenarnya pemerintah sudah melakukan banyak hal seperti ini. Tetapi kalau kita pendekatan kita kan program biasanya melihat apa sih isunya yang masih ada gitu. Di situ yang kita intervensi. Kalau kita melihat perkembangan perjalanan respon terhadap kesehatan itu sebenarnya yang positif itu lebih besar gitu.
Sehingga kalau kita melihat ini seakan-akan pemerintah kurang ini sebenarnya enggak, tetapi pas berdasarkan fokus apa yang menjadi gap di dalam sistem yang kita kerjakan bersama-sama dengan pemerintah, ini yang harus disasar lebih besar dan lebih jauh gitu. Nah itu yang kemudian ke dalam sistem yang sudah established. Kalau di pemangku kepentingan, karena ini programnya sangat intervensi ya, langsung intervensi di lapangan, bukan perubahan kebijakan, karena kita juga punya beberapa program yang salah satunya adalah perubahan kebijakan. Seperti itu. Jadi benar-benar ini adalah komunitas, terus puskesmasnya itu sendiri. Tentunya kebijakannya, supportnya adalah dari dinas kesehatannya, dan bagaimana pelibatan peran desa itu benar-benar luar biasa sebenarnya kalau kita dalam konteks untuk menjangkau komunitas. Baik, terima kasih Pak Agus. Pak Agus, saya mau minta izin apakah Pak Sugianto disampaikan juga, saya nggak tahu menyampaikannya gimana ke Pak Sugianto dari Balitbangkes. Mungkin juga nanti panitia bisa membantu karena ada kontak saya kalau nggak salah di panitia. Baik, Pak Agus minta izin untuk memberikan alamat email Pak Agus ke Pak Sugianto nanti lewat panitia, boleh? Silakan Pak. Baik, Pak Sugianto minta tolong menghubungi ke panitia supaya nanti kita akan kirimkan ke Anda langsung lewat WhatsApp. Terima kasih Pak Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian kita masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan untuk Pak Widi. Mohon maaf, slide yang pertama. Ya. Ya, oke, nanti kita akan gabung dua pertanyaan, bisa bersama sekalian. Pak Widi dari Yayasan Tahia, saya pernah mendengar rumor dampak Wolbachia bukan hanya kepada dengue dan Zika. Bagaimana pengaruhnya terhadap proyek ini? Pertanyaan yang kedua, Pak Widi, slide selanjutnya. Selain di Jogja, apakah ada ide tentang penanggulangan nyamuk DBD di tempat yang lain? Selain di Gajah Mada, apakah ada rencana untuk kolaborasi dengan universitas lain dan daerah dengan kasus tinggi yang lainnya? Nah, seperti di Lampung, karena ini kan menjadi tahunan yang mulai sekarang angka kejadian tidak bisa ditekan. Silakan Pak Widi. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, memang teknologi Wolbachia ini tadi di slide juga tertera di situ, bukan hanya bisa memblok replikasi virus dengue, tapi juga Zika, chikungunya, dan juga yellow fever. Tapi karena fokus penelitian kami di Jogja ini adalah untuk maka ya fokus kami di situ. Walaupun di dalam screening di lab kami juga tidak mengabaikan, artinya kami tetap juga melihat apakah ada juga virus selain dengue itu. Tapi kembali karena yang tujuan utama fokus kami adalah untuk penelitian dengue-nya, maka kami fokus ya kira-kira seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, tadi apa tadi? Yang kedua itu apakah ada selain ide tentang Jogja? Ya, memang sekarang ini fokusnya masih baru saja selesai dengan randomized control trial untuk penyebaran di Jogja. Tadi saya sampaikan bahwa ada 24 klaster, yang 12 klaster sudah kita sebari, dan itu sebentar lagi data penderitanya akan keluar, sedang dianalisis. Dan langkah berikutnya yang akan kami lakukan adalah untuk juga menyebari area di kontrolnya, tetap di Jogja ini, Ibu, tetap di Jogja, tapi area kontrolnya yang kemarin sebagai area pembandingan memang tidak kita sebari. Jadi ini merupakan kewajiban dari kami untuk juga akhirnya mendapatkan manfaat yang sama kita sebari. Untuk di luar Jogja memang belum ada, nanti tergantung langkah berikutnya di fase 4-nya kami akan ada ya mungkin pertemuan dengan pemerintah dan seterusnya untuk melihat implementasi teknologi Wolbachia itu akan kemana saja, fokusnya di mana atau prioritasnya di mana. Mengenai kolaborasi dengan selain UGM juga belum ada sejauh ini, kami masih dengan UGM. Saya kira itu Pak Jody. Baik, Pak Widi, terima kasih. Untuk yang terakhir kita tujukan kepada Ibu Sunarsi dari Pak Sugianto Balitbangkes. Bu Sunarsi, saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Semoga yang Ibu lakukan tetap terjaga keberlangsungannya. Bu Sunarsi, ini Pak Sugianto
lapor diri bahwa beliau juga termasuk orang yang hadir pada saat konser Amal waktu itu. Jadi mungkin beliau juga melihat siapa-siapa penyanyinya pada saat itu. Bu Sunarsi, baik, terima kasih. Bu Sunarsi, kita mengucapkan terima kasih kepada Bu Sunarsi, juga Pak Widi Nugroho, juga Pak Agus Sutianto atas waktunya yang diberikan untuk hari ini memaparkan tentang filantropi untuk ibu dan anak, manajemen filantropi pada pasien kanker, dan juga filantropi pada Dengue Research Project. Kita berharap bahwa ke depan kita masih bisa kolaborasi lagi pada acara selanjutnya. Selamat untuk kita semua dan stay safe, stay well. Sampai jumpa lagi dan terima kasih.